pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hari lahir Pancasila jadi momentum perkuat persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. 73% dari total 407.000 hektar lahan sawah di wilayah Sumatera Selatan merupakan lahan rawa lebak dan pasang surut. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Senin 2 Juni 2025. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai tonggak sejarah yang mengingatkan bangsa akan pentingnya persatuan. Di tengah tantangan globalisasi, nilai-nilai Pancasila nilai semakin krusial untuk menjadi benteng menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan ideologi final bangsa ini. Bahkan peringatan Pancasila merupakan momentum untuk semakin memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia di gempuran era globalisasi yang memegang peran penting sebagai filter, tolak ukur, dan pedoman dalam menghadapi pengaruh luar. Demikian disampaikan pengurus Nahdlatul Ulama NU Kota Palembang Abdul Malik Safei terkait peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Malik yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Aulia Palembang menegaskan, bagi kalangan NU, momentum Hari Pancasila tidak hanya sekedar seremonial, namun juga refleksi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Terkait globalisasi, merupakan era yang tidak bisa dihindari, namun dengan ideologi Pancasila dapat memperkuat pola pikir generasi muda untuk menghadapi arus globalisasi yang banyak menyebarkan ujaran kebencian, yang tidak mengedepankan akhlak, bahkan membuat informasi hoaks dan juga tidak mencerminkan persatuan. Pada intinya, Malik menyampaikan Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter budaya baru yang masuk. Rakyat Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman. Namun, Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, disinilah letak poin penting dari Pancasila itu. Bahwa Pancasila itu adalah memiliki sila yang menekankan pada poin keduanya. Sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini menjadi kompas moral bagi kita di era digital dan juga panduan bagi kita menghadapi arus globalisasi yang banyak menghadirkan ujaran kebencian, bahkan tidak mengedepankan akhlak, bahkan juga menghadirkan berita-berita yang hoax yang tidak mencerminkan persatuan. Nah, disinilah letak. Malik juga mengatakan, bukan berarti Pancasila menjadi sebuah dasar yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Garuda Pancasila. Sementara itu, praktisi pendidikan Universitas Sriwijaya M. Iksan Hajri menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi yang dicetuskan Presiden Soekarno ini menurutnya harus tetap menjadi acuan dalam penetapan kebijakan negara maupun praktik sehari-hari masyarakat. Menurutnya di lingkungan perguruan tinggi seperti Unsri, penanaman nilai-nilai Pancasila diintegrasikan melalui kurikulum wajib, termasuk mata kuliah Pancasila di semua program studi. Kegiatan non-akademik juga dirancang untuk memperkuat implementasi seperti menjaga persatuan di tengah keragaman budaya dan agama, cerminan nyata sila ketiga dan pertama. Pancasila ini merupakan ideologi negara kita, ya, ideologi negara kita, dan kalau kita bilang aturan-aturan yang ditetapkan itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sampai sekarang nilai-nilai dari Pancasila tersebut masih relevan untuk kita terapkan di kehidupan bernegara maupun kehidupan kita sehari-hari. Hajri mengingatkan di tengah arus digitalisasi akan terbukaan informasi, ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila semakin nyata, terutama generasi muda
mudah terpapar konten asing yang belum tentu selaras dan jati diri bangsa. Ia menekankan peran aktif masyarakat dan mahasiswa dalam menyaring informasi serta menjadikan Pancasila sebagai benteng moral. Dengan demikian Indonesia dapat tetap berdaulat dan berkarakter di tengah dinamika global. Pendengar, berikut pandangan masyarakat pada peringatan Hari Lahir Pancasila serta relevansi Pancasila di era modern dan persatuan nasional. Saya Gebi dan saya dari Sembawa. Pancasila itu pegangan hidup kita ya sebagai orang Indonesia. Di lingkungan saya sendiri, nilai gotong royong alhamdulillah masih kuat dan itu bukti nyata dari Pancasila yang masih hidup. Tapi tantangannya sekarang adalah bagaimana nilai itu bisa terus dijaga, apalagi di kota besar yang sekarang ini semakin individualis. Nah, disinilah pemerintah dan tokoh besar ya harusnya jadi teladan juga untuk masyarakat kita. Selamat pagi, perkenalkan saya Nela dari Demang. Pancasila tetap sangat relevan di era modern ini. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan toleransi masih sangat dibutuhkan. Apalagi di tengah tantangan zaman digital yang penuh informasi palsu dan perpecahan. Peringatan Hari Lahir Pancasila penting untuk mengingatkan generasi muda bahwa identitas nasional bukan sekedar simbol tapi juga pedoman hidup. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hal kecil seperti menghargai perbedaan dan berperilaku adil. Selamat pagi, saya Paris dari Kertapati. Saat ini kita menghadapi banyak ideologi asing yang masuk lewat media sosial, yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Pancasila adalah tameng kita, tapi nilai ini tidak cukup hanya diucapkan setiap 1 Juni. Harus dibiasakan dalam tindakan nyata, seperti musyawarah, dalam menyelesaikan konflik atau membantu sesama tanpa melihat latar belakangnya. Bila nilai Pancasila benar-benar diterapkan, maka perpecahan bisa dicegah. Pendengar, Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Kota Palembang, Suherma, menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran sejarah. Selengkapnya dalam wawancara bersama Aditya Prianto. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Kota Palembang. Bapak melihat memperingati Hari Pancasila ini seperti apa, Pak? Kalau kita melihat generasi muda berkaitan dengan Pancasila seperti apa nih, Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila ya, yang diperingati setiap tahun. Pancasila itu merupakan adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila ada alat mempersatu bangsa Indonesia. Tentunya dengan memperingati hari lahir Pancasila, kita mengevaluasi sampai di mana persatuan dan kesatuan kita. Khususnya sekarang ini banyak gonjang-ganjing, misalnya di bidang politik, kita lihat banyak misalnya kasus ijazah palsu ya. Ini bukan kita menunjukkan kepada mantan presiden, tetapi melihat kacamata semua perguruan tinggi negeri dan swasta lebih hati-hati dalam melaksanakan pengeluaran ijazah itu kita ambil positif ya. Nah, yang kedua, kita masih prihatin melihat generasi kita. Banyak generasi kita tawuran, antar geng, antar sekolah, kemudian narkoba, judi online. Ini yang memprihatinkan kita semua. Jadi marilah kita dengan memperingati Hari Lahir Pancasila ini, bagaimana kita menciptakan generasi yang menjadi pemersatu bangsa. Karena persatuan ini merupakan modal dalam melaksanakan pembangunan nasional. Tentunya khusus di Sumatera Selatan. Pembangunan kita, insya Allah kalau kita bersatu, padu, tanpa tercerai-berai, kita akan dapat melaksanakan pembangunan di Sumatera Selatan. Nah, artinya kita menerapkan bagaimana
pola-pola dasar pemersatu bangsa ini tentu harus kita lestarikan kepada generasi muda. Nah, artinya sebagai generasi kita harus memberikan tongkat estafet kepada generasi penerus ini, bagaimana bentuk untuk mempersatukan bangsa ini, bagaimana cita-cita yang sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu harus kita wujudkan secara bersama, secara kolektif. Artinya kita harus secara kebersamaan mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita harus mewujudkan bagaimana cita-cita daripada proklamator kita dalam mendirikan negara, merebut kemerdekaan ini. Nah, artinya dengan memperingati Hari Pancasila ini, bagaimana kita dapat mentoleransi sesama agama. Artinya kita jangan saling mencela antar agama. Karena kebenekaan Tunggal Ika itu adalah alat mempersatuan kita. Jadi kita juga di dalam Islam sudah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi kita jangan sampai mengejek agama lain jangan mengejek agama Islam, dan agama misalnya Islam jangan mengejek agama Hindu, Buddha, dan Kristen, dan sebaliknya. Artinya ada dua kekuatan di dalam bidang agama itu. Ada surga dan ada neraka. Semua agama itu pasti menuju ke situ. Nah, artinya kalau kita menyadari seperti itu, maka insya Allah Sumatera Selatan akan menjadi bangsa Indonesia percontohan yang tidak terpecah belah seperti kita lihat dari provinsi-provinsi lain yang terjadi tawuran. Insya Allah Sumatera Selatan. Nah, tapi kita harus menerapkan implementasinya itu. Saya berharap sebagai Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Kota Palembang dan sebagai Praktisi Pendidikan Sumatera Selatan tentu berharap bagaimana kita menerapkan implementasi P4 yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Karena P4 itu adalah landasan dasar untuk membentukkan jati diri kepada anak-anak generasi penerus kita untuk mencintai Pancasila, bagaimana melaksanakan Pancasila, bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari, tentunya harus kita lakukan seperti itu. Jadi saya minta kepada nanti menteri agar kita menerapkan pola lama seperti Orde Baru, adanya P4 di tingkat SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Karena inilah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Pak Sherman, kalau kita melihat berarti pola yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini bela negara dan juga mungkin peningkatan nilai-nilai kebangsaan dengan memasukkan tadi Bapak mengatakan anak tawuran ini ke barak-barak militer untuk dididik agar memiliki kebangsaan yang kuat. Ini apakah sejalan dengan lahirnya Pancasila nih Pak Sherman? Saya kira kan strategi dari KDM ya, bagaimana dia mengimplementasi menurut versi dia. Walaupun saya lihat di televisi masih banyak kritikan. Tapi kalau saya, silakan laksanakan dulu, baru nanti kita dalam perjalanan ada evaluasi. Apa yang dilakukan Barak itu tentunya mungkin ada tujuan tersendiri yang ingin dicapai oleh Kang Deddy. Artinya apa yang harus tercantum di dalam itu. Nah, namun saya berharap tentunya ada 2 menteri nanti. Menteri Depak, itu kekurusan seperti ide dari Bengkulu itu untuk ke pesantren. Nah, itu ada Menteri Pendidikan Nasional, ada Menteri Sosial. Jadi kalau kita lihat nanti bagaimana melaksanakan itu, tentu 3 menteri ini harus duduk bersama mengeluarkan keputusan bersama. Nah, kita lihat contoh Menteri Sosial itu melaksanakan pendidikan sekolah rakyat. Nah, jadi kan ada menteri, ada 3 menteri gitu. Menteri Pendidikan Nasional melaksanakan pendidikan secara nasional, tingkat dasar, menengah, dan atas. Sementara Menteri Agama melaksanakan pendidikan agama. Nah itu. Nah mungkin menteri yang satu lagi kalau Barat ini Menteri Pertahanan harus kita libatkan. Jadi 4 menteri itu duduk bersama bagaimana rambu-rambu yang harus kita lakukan, bagaimana keputusan menteri bersama 4 menteri tadi menghasilkan sebagai implementasi kurikulum yang bisa divariasikan. Artinya kalau dia masuk ke Barat, kurikulumnya apa, kalau masuk pesantren kurikulumnya apa, kalau masuk kepada sekolah rakyat nanti kurikulumnya bagaimana. Nah itu harus dilakukan, yang harus dipersiapkan oleh 4 menteri. Baik, terima kasih Pak Suherman sudah bergabung bersama RRI selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran
Sejarah Kota Palembang sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Assalamualaikum, sukses selalu, sehat selalu Pak Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Menyikapi maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang mengambil langkah tegas dengan membentuk satuan tugas anti-bullying di setiap satuan pendidikan tingkat SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri menjelaskan bahwa Satgas Tindak Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ini bertugas melakukan pengawasan ketat serta memberikan sosialisasi kepada siswa. Satgas TPPK akan bekerja secara aktif dengan melakukan sosialisasi bulanan tentang pencegahan kekerasan di sekolah, memberikan pendampingan kepada korban bullying, juga memperketat pengawasan untuk mencegah terjadinya perundungan. Kami memang sudah membentuk tim khusus namanya TPPK, baik di satuan pendidikan, sekolah, SD maupun SMP maupun dinas pendidikan. Tugasnya setiap secara bulan maupun secara rutin memberikan sosialisasi, dan ketika ada kejadian yang seperti ini kita langsung memberikan bantuan ataupun pemahaman terkait namanya tindak kekerasan di satuan pendidikan, sehingga ya kami harapkan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini terulang kembali di kemudian hari. Adrianus menambahkan keberadaan Satgas TPPK diharapkan mampu menekankan angka perundungan di Palembang. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan program ini agar sekolah menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Beralih ke informasi lainnya, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Parmono, mengungkapkan bahwa 73% dari total 407.000 hektar lahan di sawah di wilayah Sumatera Selatan merupakan lahan rawa lebah dan pasang surut. Kondisi ini justru menjadi keunggulan saat musim kemarau tiba. Meski lahan rawa cukup aman saat musim kemarau untuk menanam padi, namun Dinas Pertanian telah menyiapkan langkah antisipasi untuk lahan irigasi yang rentan kekeringan, seperti penyediaan pompa air untuk mengalirkan air ke dalam kris, masuk kami daerah krisis, optimalisasi indeks pertanaman melalui penanaman varietas tanaman tahan kering, dan melakukan monitoring intensif jika terjadi fenomena El Nino. Jadi kemarau sebenarnya berkah juga bagi Sumsel ya, karena memang 73 lahan di Sumsel ini adalah lahan rawa yang memang tergenang air ya, dan kecukupan air tersedia, dan itu biasanya memang mengalami kesulitan kalau kemarau di lahan irigasi seperti di Oku Timur, di Musirawas, dan itu semua sudah kita antisipasi. Kalau dia memang terjadi kemarau El Nino tahun ini, teman-teman di kabupaten sudah menyiapkan pompa dan sebagainya, gerakan-gerakan untuk antisipasi jangan terjadi penurunan produksi atau bahkan gagal panen. Bambang menambahkan dengan strategi ini Sumsel menargetkan dapat mempertahankan produksi gabah kering giling sebesar 2,94 juta ton, menambah produksi 1 juta ton melalui program cetak sawah baru seluas 40.000 hektar, serta meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi pertanaman. Strategi siaran dikembangkan. Mereka merasa dibutuhkan dan kesehatan siswa untuk mencapai. Komentar RRI. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Untuk memperkokoh Pancasila, Pondasi Menuju Indonesia Raya yang Berdaulat, komentar disusun dan disampaikan oleh Agrani Sihombing. Selamat pagi. Pendengar, tanggal 1 Juni bukan sekedar hari peringatan, melainkan momen refleksi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk merenungkan kembali makna Pancasila sebagai jiwa bangsa. Di tengah arus globalisasi dan polarisasi sosial yang kian menguat, tema Hari Lahir Pancasila 2025 memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya, hadir tepat sebagai peneguh komitmen kolektif kita. 5 sila yang dirumuskan Bung Karno dan para pendiri bangsa pada 1945 bukanlah mantra usang, melainkan kompas hidup yang relevan di segala era, dari ketuhanan yang inklusif hingga prinsip keadilan sosial. Pancasila sesungguhnya telah menyediakan kerangka etis untuk menjawab tantangan kontemporer, mulai dari disrupsi digital, radikalisme, hingga kesenjangan ekonomi.
Persoalannya, apakah kita sebagai bangsa telah sungguh-sungguh menjadikannya sebagai way of life atau sekedar ritual simbolis yang dikenang setahun sekali? Di tengah banjir informasi dan maraknya konten provokatif di media sosial, Pancasila justru menemukan urgensinya sebagai tameng kebangsaan. Ironisnya, ruang digital yang seharusnya menjadi medium pemersatu justru kerap menjadi panggung perpecahan. Disinilah peran strategis pendidikan Pancasila tidak sebagai hafalan dogmatis, melainkan sebagai critical thinking yang mendorong generasi muda untuk memaknai nilai-nilainya dalam konteks kekinian. Pemuda Indonesia hari ini dihadapkan pada pilihan menjadi penonton pasif atau aktor yang menghidupkan Pancasila melalui aksi nyata. Literasi digital berbasis Pancasila, gerakan sosial inklusif, dan kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah harus menjadi agenda bersama. Jangan biarkan Pancasila hanya menjadi pajangan di dinding kelas, sementara intoleransi dan ego sektarian merajalela di ruang publik. Visi Indonesia Raya hanya mungkin tercapai jika Pancasila menjadi common platform seluruh elemen bangsa. Pemerintah perlu konsisten menjadikan Pancasila sebagai landasan kebijakan, mulai dari pembangunan ekonomi berkeadilan hingga diplomasi yang berdaulat. Sementara masyarakat sipil harus bergerak beyond retorika, menciptakan praktek-praktek baik seperti ekonomi kerakyatan yang merefleksikan sila kelima atau gerakan anti korupsi yang menjunjung sila kedua. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 harus menjadi titik balik, bukan lagi sekedar upacara seremonial, melainkan momentum untuk mengejawantahkan nilai-nilai dalam tindakan kolektif, seperti para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila dalam panasnya perdebatan. Kini giliran kita menerjemahkannya dalam kerja nyata. Hanya dengan cara itu, Indonesia Raya yang maju, berdaulat dan berkeadilan bukan sekedar mimpi. Sekian komentar. Selamat pagi. Komentar RRI tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Hari lahir Pancasila jadi momentum memperkuat persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. 73% dari total 407.000 hektar lahan sawah di wilayah Sumatera Selatan merupakan lahan rawa, lebak, dan pasang surut. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa. Pastikan Anda berada